Terima kasih atas teman-teman media yang hari ini bersama-sama untuk bagaimana meminta terkait hasil pemilu. Bahwa pertama saya perkenalkan nama John Aunsi Pangeti. Saya sebagai Ketua Esko Partai Buruh Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya. Pertama-tama patut kita memanjatkan puji syukur kepada Yang Maha Kuasa karena hari ini Partai Buruh telah menyelenggarakan rapat koordinasi nasional yang pertama di Diklat PSPMI Serwa Bogor. Terkait hasil pemilu legislatif 2024 yang diselenggarakan di Papua Barat dan Papua Barat Daya, memang kalau ukuran dari kacamata kita sebagai kader partai politik, kader partai buruh di tingkat provinsi, pemilu yang saya merasa bahwa pemilu terburuk yang terbesar di Indonesia kali ini, karena kecurangan terjadi di mana-mana, baik di provinsi DPR RI, provinsi maupun kabupaten kota di dua provinsi, yaitu Papua Barat dan Papua Barat Daya. Namun hal ini tidak menyurutkan Partai Buruh bahwa Partai Buruh itu kalah atau hasilnya tidak memuaskan. Ini satu kemajuan karena melihat bahwa suatu pengalaman itu ketika kita gagal itu adalah pengalaman yang paling indah, karena itu pembelajaran bagi kita. Hasil pemilu kemarin untuk Papua Barat itu hanya memperoleh 1 kursi dari 7 kabupaten di Provinsi Papua Barat. Kemudian Papua Barat Daya 6 kabupaten menghasilkan 1 kursi untuk Kota Sorong. Kalau menurut saya, ini kan hasilnya sebetulnya menurut ukuran saya itu belum mencapai target kita. Tapi itulah hasil kita. Saya bersyukur bahwa kita bisa menghasilkan hari ini 2 kursi di Papua, 1 kursi Papua Barat dan Papua Barat Daya. Itu adalah suatu perjuangan kita bersama, baik Exco pusat, provinsi dan kabupaten kota. Semua kita menghasilkan ini bukan karena hasilnya ini dari hasil 2 provinsi ini atau dari hasil saya sebagai Esko provinsi, tapi ini menghasilkan ini adalah hasil kita semua. Itu yang pertama. Mendorong untuk teman-teman ke depan, kita menengok ke depan untuk persiapan mulai hari ini Rakornas sampai dengan 2029, kita memperhatikan akan kekurangan kita kemarin akan kita benahi di lapangan, dan ini menjadi acuan bahwa Partai Buruh 2009 tidak akan main-main lagi. Kita akan lolos karena kita sudah ada pengalaman bagaimana kemarin itu di lapangan. Itu menjadi contoh, menjadi acuan kita, menjadi motivasi bahwa kegagalan itu bukan karena kita tidak bisa, tapi kegagalan itu adalah sukses tertunda. Nah, untuk 2029 kita sudah harus mempersiapkan yang matang. Yang kedua terkait pilkada, baik provinsi, kabupaten kota, gubernur dan bupati wali kota. Untuk Papua Barat, saya begitu selesai pemilihan berhasil pleno perhitungan di tingkat provinsi, lalu saya berinisiatif untuk mengakomodir 8 partai non-seat di Papua Barat. Tujuannya apa? Agar Partai Buruh itu tetap eksis dan tetap dikenal di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua, jika kita tidak membuat gebrakan begitu, maka kita mengorbankan pemilu kita yang berapa ribu di masyarakat yang di bawah. Tetapi kalau kita
eksis di pilkada ini, maka dengan sedihnya bahwa kita akan memperjuangkan nasib mereka, rakyat yang terutama buruh, petani, nelayan, dan rakyat kecil yang kemarin sudah berkontribusi memilih Partai Buruh. Itu tujuan saya. Nah, koalisi ini kami bentuk yang namanya Koalisi 8 di Papua Barat. Kemudian di tingkat kabupaten itu sudah 5 kabupaten sudah terbentuk koalisi. Sekarang gubernur, ada beberapa gubernur sudah berkomunikasi dengan koalisi untuk bisa bekerja sama dan mendukung. Memang secara undang-undang bahwa 8 partai ini memenuhi syarat mengusung karena memenuhi 25% ketentuan undang-undang. Namun calon-calon gubernur ini masih mencari pendamping mereka atau pasangan wakil gubernur. Masuk di Partai Buruh baru satu calon kandidat, yaitu Bapak Dr. Andes Domingus Mandacan, MSI. Beliau sudah menyerahkan CV-nya ke Partai Buruh dan teman-teman Koalisi 8. Dan itu sebentar akan kami serahkan ke pimpinan Esko Pusat untuk dipersiapkan keluarkan rekomendasi dukungan. Bukan karena kita bukan mengusung, mendukung. Jadi itu. Yang kedua, saya berharap bahwa ke depan seluruh Esko Pusat, provinsi, kabupaten, kota, dan tingkat-tingkat kecamatan, distrik, kita kerjasama bahu-membahu dan memperjuangkan partai ini harus lolos di Senayan. Sebab kalau kita tidak akan berjuang, tidak mungkin kita akan memperjuangkan nasib buruh, petani, nelayan, dan rakyat kecil. Dari tangan-tangan kita ini yang bisa memperjuangkan nasib-nasib buruh, petani, nelayan, dan rakyat kecil. Sebab hari ini tidak ada partai satupun yang bisa berbicara tentang nasib buruh, petani, nelayan, dan rakyat kecil. Hanya Partai Buruh yang berjuang itu. Itu tujuan itu yang membuat kita harus tetap semangat dan optimis. Saya melihat keceriaan teman-teman di 38 Esko Provinsi masih semangat. Tidak ada yang merasa kecewa atau merasa hati menurun semangat, tapi semua masih semangat. Yang terpenting kita tetap membenahi semua perangkat baik dari pusat sampai tingkat daerah. Kemudian kita mempersiapkan caleg-caleg yang potensial yang bisa mendongkrak suara-suara Partai Buruh ke depan. Mungkin itu.